Berbicara tentang tahrir Ramadan. Bisa kita mulai ya? Aisyah, terima kasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yusibhu bihi." Shadaqallahu alazim. Kepada para ustadzah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, anak-anak nggak hadir ya? Baik, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan selama ini. Allah berikan kepada kita, kemudian kita nikmati. Begitu banyaknya nikmat Allah sampai Allah katakan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, sesungguhnya walau sampai di penghujung usia kita akan pernah mampu menghitungnya. Benar ya? Nah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita cerita yang enak dulu atau yang gak enak dulu itu satu? Yang gak enak dulu ya. Nah, baik, kita berbicara yang gak enaknya di step yang kedua aja ya, Pak Guru. Iya. Yang pertama, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa yang menuju suatu majelis atau seperti yang kita laksanakan, setidaknya kita mendapatkan 3 kelebihan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah jalan menuju surga. Yang kedua, sesungguhnya para malaikat akan datang menyaksikan dan mengepakkan sayapnya, seraya para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, sesungguhnya para ikan-ikan yang berada di dalam dasar lautan samudra, jumlahnya bahkan miliaran, mereka semuanya mendoakan kebaikan kita dan memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa kita. Masya Allah, dasar ya. Maka mengikuti kajian keilmuan adalah salah satu cara untuk mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, ketika Allah memberikan kita kesempatan hidup dan hidup, maka kita kembali mengingat dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-10, orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang amalannya kurang, sesungguhnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan. Tujuannya untuk apa? Yaitu bersedekah dan beramal soleh. Halo? Halo. Kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan hidup dan kehidupan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah ini selalu memberikan kita ridhonya, sehingga kita mampu untuk mencapai tingkat kemuliaan yang berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang ya? Ada kesempatan hidup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita itu dengan berbagai macam cara. Masya Allah, luar biasa. Saking Allah cinta kepada kita semua. Ada yang Allah panggil kita dengan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhirnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pertanyaannya kepada kita, ketika kita mendapatkan kesempatan dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di Ramadan tahun 2026 dan seterusnya, sampai kita mendapatkan puing-puing pahala yang menjadikan kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah memanggil kita dengan beristighfar kepada Allah. Jadi banyak sekali cara Allah itu membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah memanggil kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kembali. Datanglah kepadaku, bersegeralah datang kepadaku untuk sebuah pengampunan. Artinya kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun kepada Allah. Maka Allah akan memberikan pahala yang luas seluas bumi dan langit yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tetap. Jadi Allah itu saking maha kayanya, maha baiknya, dengan beristighfar, dengan bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasul, kemudian dengan cara mencintai Al-Quran, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Tujuannya semuanya itu pada satu kerucut yang bernama takwa kepada Allah. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita berupa Ramadan. Kita mulai bercerita. Bapak-bapak senang cerita nih. Kita cerita dari yang paling enak aja dulu ya. Oh iya, karena bapak yang tadi Pak siapa namanya nih? Pak Ki meminta dari cerita yang gak enak. Nah ini kita cerita dulu yang gak enak ya Pak. Ibu-ibu siap ya cerita yang gak enak ya? Siap. Kita harus siap karena ini disponsori oleh Ustaz Andi ya. Baik, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari cerita yang istilah itu yang berat. Tujuannya puasa itu juga kan apa tadi tujuannya itu la'allakum. Semua kita selalu baca apalagi pada bulan Ramadan 30 hari tarawih subuh selalu kita mendengarkan kata takwa. Maka salah satu untuk mendapatkan orang-orang atau kita yang bertakwa itu, yaitu salah satu di antaranya, yaitu kita harus melalui dengan pintu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Maka ketika kalian bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan. Sebaliknya kalau kita kufur, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Yang pertama yang saya ingin sampaikan di kesempatan pagi yang mulia ini, kita bandingkan dulu ya. Halo, kita sedang bandingkan nih. Kita selalu membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain atau bahkan kehidupan suku-suku yang lainnya. Kita coba bandingkan. Sudah berapa lama kita hidup di negara plus 62? All my life. Kalau katanya Ustaz Andi itu ya all my life. Seluruh hidup saya. Alhamdulillah, bagi kita yang sudah berhaji dan berumrah, alhamdulillah kita bisa juga melihat bagaimana dasarnya perjuangan Rasulullah SAW. Kita bandingkan dulu ya, karena sifatnya kita ini selalu membandingkan untuk melihat bahwa betapa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu dahsyat. Kalau kita ke negara-negara Eropa, kita bandingkan dengan puasa yang ada di sana. Pada musim panas, kita berpuasa di negara-negara Eropa itu rata-rata 19 jam. Saya izin sambil berdiri ini, karena namanya biar lebih enak kita baik. Kalau puasa
puasa di Indonesia itu kira-kira berapa lama? 12 jam? 12 jam sampai 13 jam. Kalau di negara Eropa Timur, terutama di negara-negara Balkan, maka puasanya rata-rata 18 sampai 19 jam. Mana yang lama nih? Mana yang lama kita tahan puasanya? Tentu kalau kita berada di negara Asia Timur Raya, Jepang, Korea, puasanya mereka pada musim panas rata-rata 17 sampai 18 jam. Kita musim hujan, musim panas tetap 12 jam dan 13 jam. Satu kenikmatan kita lihat, ya Allah, ternyata lama. Tahan lapar dan hausnya begitu lama. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan sholat tarawihnya kita, alhamdulillah saya pernah jalan-jalan di sana ya, jalan-jalan ke Australia, tinggal di sana sebentar ya, 12 tahun. Rata-rata sholatnya 1 rakaat, rata-rata 1 juz. Dan baru buka puasanya jam 9 malam, 9 kurang 15. Sudah kerjanya berat, kemudian puasanya lama, kemudian ditambah dengan imamnya rata-rata 1 rakaat 1 juz. Kalau menurut panjenengan semuanya enak di Indo atau enak di luar? Di sini rata-rata Ustaz ya, bahkan ada yang dari Blitar yang kemarin itu ya 2 tahun lalu, itu 23 rakaat mampu ditempuh dengan kurang lebih 10 menit. Ya. Pernah lihat ya? Artinya bahwa kenikmatan yang kita dapat di negara tercinta ini itu dahsyat sekali. Kalau pada musim salju, kita harus keluar karena masjidnya sangat jarang sekali. Maka kita harus menempuh perjalanan rata-rata 1 jam untuk bisa sholat subuh atau sholat tarawih di negara kita. Gampang dapat musola dan masjid ya. Tinggal milih ya Ustaz ya. Mau Manarul, gampang. Motor hanya beberapa menit, mobil hanya beberapa menit, langsung kita dapat tempatnya. Mau ke Masjid Jamek, yang tinggalnya di alun-alun, tinggal jalan kaki aja. Benar nih? Itu Masya Allah. Kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya kita mendapatkan sesuatu yang sangat amazing. Gimana Ibu ucapnya apa tadi? Amazing. Amazing. Amazing itu kata Ustaz tadi begini, jempol juga ya. Nah itu baru kenikmatan. Nah sekarang kita berbicara mengenai makanan dan minuman. Kalau makanan yang ada di Eropa itu rata-rata monoton bagi kita. 1, burger. Yang kedua, pizza. Yang ketiga adalah hotdog. Yang keempat, gampang gitu. Minuman dinginnya hanya beberapa, hanya mungkin ice cream sama beberapa saja. Di Indonesia, misalkan nih Pak Guruku, kalau kita mendekati buka puasa, apa yang kita bisa lihat di sepanjang jalan? Takjilnya makanan dari mulai A sampai Z, benar nih? Maka saya mau tanya sekarang, Fabi ayyi ada irobikum an-tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kita dustakan? Kalau kita bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah. Sekali lagi bapak-bapak cari mau kalah sama ibu namanya amazing. Selanjutnya, kalau kita bandingkan lagi kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di sini, harusnya yang namanya Idul Fitri berkumpul dengan keluarga,
Saudara-saudara kita yang ada di Eropa, Amerika, kadang-kadang mereka harus tetap bekerja ya. Masya Allah. Ini kita rasakan ya. Harusnya saya bilang ke bos saya mau libur minggu depan. Katanya dia gini, ada apa? Kami mau mengadakan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Fitri Celebration. Katanya pekerjaan masih begitu banyak. Gimana rasanya? Wow, not amazing ya. Jadi salah satu di antara kenikmatannya itu, maka kita membandingkan keadaan kita sama keadaannya. Tapi harus ingat bahwa Alaihissalam bi'ahkamil hakimin. Sesungguhnya Allah itulah hakim yang seadil-adilnya. Padahal kalau puasa, tapi hanya tidak banyak, tidak lama ya. Rata-rata musim dinginnya antara 2,5 bulan ya, dibandingkan dengan musim panas atau musim semi dan musim gugur. Kalau pada musim dingin, kalau puasa di negara barat, di Indonesia tadi berapa jam? 12 sampai 13 jam. Di sana puasanya hanya 9 jam. Berarti dibalik kekurangan-kekurangan, artinya kelemahan-kelemahan kondisi, maka Allah juga Maha Adil memberikan puasa yang begitu pendek. Kedua adalah kalau pas buka puasa, maka kalau kita bandingkan dengan makanan yang ada di masjid yang tersedia di Indonesia sama yang ada di masjid-masjid Eropa, Amerika, makanan di sana itu rata-rata dari 3 negara. Makanan dari India, makanan apa namanya dari India itu? Yang banyak ini Ustaz. Yang banyak apa namanya tadi? Bawang-bawangnya. Namanya kari ya. Namanya kari. Makanan dari Arab itu namanya apa? Biryani. Ya, apa namanya makanan? Biryani. Nah, atau nasi kebuli ya. Di sana itu makanannya, masya Allah. Datang itu makanan itu satu masjid. Sampai kita jalannya gini Ustaz. Jalan saking banyaknya makanan. Kenapa diantaranya? Maka orang-orang Islam yang benar-benar berpikir bahwa Islam sebagai jalan hidupnya, kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu dari hasil Ramadan, dari hasil sholat, dari hasil zakat, maka kuncinya diantaranya adalah ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah yang selalu menafkahkan sebagian rezekinya yang Allah berikan kepada kita. Rezeki kan tidak harus berupa materi, tetapi juga berupa pikiran, berupa tenaga, dan juga berupa waktu. Maka barang siapa yang menyempatkan diri untuk bertaklim mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Ramadan itu artinya sebenarnya panas yang sangat terik sekali. Ramadan artinya panas. Ketika para sahabat Rasulullah SAW setiap kali Ramadan dengan terik panas sekali yang ada di alam, maka mereka menambahi huruf alif sama huruf nun. Ramadan menjadi Ramadan. Jadi ada tambah huruf alif sama nun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah ingin memberikan pesan dengan adanya Ramadan ini. Karena terik yang panas, sesungguhnya Allah ingin memberikan sebuah makna yang sangat dalam kepada kita. Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat banyak sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus segala dosa-dosa kita. Maka dengan adanya Ramadan, kita bahagia atau setengah bahagia atau sangat bahagia? Sangat bahagia. Maka diantaranya sekali lagi, kita orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang datang
peristiwa-peristiwa pada sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau datang ke Ramadan, maka mereka langsung berpikir di dalam benaknya mereka, sesungguhnya bulan Ramadan adalah dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat pada malam harinya di bulan Ramadan dengan ihtisaban, dengan sebuah kesadaran penuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Pertanyaannya, mulai kapan? Mulai kita akhir balik sampai pada saat kita mendapatkan kesempatan untuk berRamadan ria, kemudian di malam harinya menegakkan sholat-sholat qiyamul lail, maka disitulah kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Toyib? Do you like Ramadan? Yes. Jawabannya kurang mantap ya. Do you like Ramadan? Yes. Nah, maka kita bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat ya. Apa saja yang aktivitas yang dilakukan, yang diutamakan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW banyak sekali. Tapi pada kesempatan yang sangat dimuliakan Allah dalam 20 menit ke depan ini, kita akan berbicara tentang dahsyatnya orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Kalau ustaz-ustaz yang lain pasti akan berbicara tentang Ramadan berkaitan sama sholat malam, qiyamul lail, kemudian bagaimana kita selalu berzakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ke-20 menit ke depan kita akan berbicara tentang the power of istighfar. Jadi dahsyatnya orang-orang yang beristighfar, apalagi di bulan Ramadan, maka ini kesempatan. Ada yang bawa HP, sepertinya hampir semuanya membawa. Bawa HP ini. Silakan dibuka dalam Quran surat Nuh dari 10 sampai 12. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Masya Allah, dahsyatnya orang-orang yang beristighfar di bulan Ramadan itu benar-benar nyata, dan ini diceritakan oleh para ulama-ulama salaf. Sudah dapat ya? Surah Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Biar kita agak santai sedikit ya. Yang penting kita dapat apa namanya ilmunya, sehingga di bulan Ramadan nanti kita persiapannya tambah matang dengan ayat-ayat ini. 10 sampai 12. Saya bacakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Artinya seperti ini. Maka kami berkata kepada mereka, minta ampunan dari Tuhan. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Berarti kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita. Kemudian ayat berikutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Menurut para ahli mufasir, ahli Al-Quran, bahwa para mufasir sepakat arti daripada midror di ayat ini artinya dua, yaitu hujan yang nyata yang turun dari langit sebagaimana pada musim hujan. Yang kedua artinya hujan itu berkah. Jadi kita kalau memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan berupa
air berupa keberkahan dalam hidup kita. Bukankah hidup kita ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan keberkahan? Benar ya? Harta banyak, anak banyak, mungkin termasuk yang istri banyak. Tapi cukup satu-satu ya, maka sesungguhnya kalau namanya tidak berkah, ada aja. Jadi cobaan-cobaan yang membuat mereka jauh atau kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tolak ukur keberkahan daripada apa saja yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, sesungguhnya kami telah memberikan mereka anak keturunan, mengadakan kebun-kebun untuk mereka dan sungai-sungai untuk mereka. Ini adalah sebuah gambaran indikasi bahwa harta kekayaan yang kita cari selama ini adalah yang berupa air, berupa udara, berupa keberkahan dan anak-anak yang soleh, karena mereka adalah aset bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, jika semuanya ingin barokah, maka mintalah ampun kepada Dia. Senang deh Allah memberikan kita kesempatan hidup, baru kita disuruh mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa dicek di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 yang kami bacakan di atas tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kita kesempatan hidup, bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan memberikan pahala yang luasnya seluas jannah. Pahala berupa jannah, keberkahan hidup yang luasnya seluas bumi dan langit, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri orang-orang yang bertakwa itu diantaranya bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Di dalamnya itu kegiatannya diantaranya adalah selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dahsyatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah di dalam Quran surat Hud 61. Wa ila Thamuda wa akhwakum akhakum Salihah. Dalam Quran surat Hud 61. Wa ila Thamuda wa akhakum Salihah. Qala yang qaumi budullah. Ayat tersebut menggambarkan, dan kepada kaum Samud, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Nabi Soleh. Apa kata Nabi Soleh kepada kaumnya? Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menjadikan kamu dari tanah, dari bumi, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat sekali rahmatnya dengan orang-orang tersebut dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Jadi di sini ada 3 kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang selalu beristighfar, terutama di bulan Ramadan. Para bunda, ayahanda yang dimuliakan Allah, kita siap nih masuk Ramadan, kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dahsyatnya orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya simpulkan, pertama, Allah akan memberikan keberkahan harta benda kita dan keberkahan yang berupa psikologi,
di dalam kehidupan kita, blessing, keberkahan dalam kehidupan kita, berupa anak, pekerjaan kita, waktu kita, usia kita. Yang kedua, yang seperti Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, yaitu Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, akan mempermudah doa-doa kita. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, salah satu doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita untuk berrohaniah. Setuju ya? Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita cerita lagi sebentar ya. Hari ini kita, karena bapaknya sudah tadi udah minta cerita yang agak enak dikit ya. Nah, kita berbicara yang agak enak sekarang. Yang sangat enak, katanya Bunda, yang sangat enak, nggak apa-apa. Yang sangat enak itu ada satu. Jadi ada namanya wanita yang berasal dari Rusia. Dari mana tadi? Rusia? Ada yang mau dari Rusia? Dari Yes ya, dari beautiful ya. Baik, Rusia itu adalah yang beribu kota di Moskow ya. Itu mungkin saat dulu ya banyak sekali negara Balkan yang di bawah kekuasaan Uni Soviet ya. Ada seorang ibu 72 tahun. Beliau ini adalah orang nomor 2 terkenal di dalam ilmu sihir. Seorang ibu yang 72 tahun ini, apa profesinya tadi? Pernah kita lihat tukang sihir? Pernah kita lihat di YouTube ya. Ternyata ya benar Ustaz. Ternyata ibunda kita nggak pernah jauh dari YouTube ya. Lebih baik nggak bawa suami ya daripada maksudnya ke pasar gitu loh, daripada nggak mau bawa HP, benar? Nah, hanya ke pasar aja. Baik. Namanya Hosni. Namanya siapa tadi? Namanya Hosni. Nama ibu-ibu ini yang 72 tahun namanya Hosni. Kemudian Hosni Zana namanya. Hosni Zana namanya. Siapa namanya tadi? Hesni Zana. Ada yang namanya Hesni Zana di sini? Ada. Nah, walaupun ada sedikit ada ya. Apa katanya? Saya panggil aja Mbak Jana ya, karena namanya ya agak sulit ya bahasa Rusia. Ini Mbak Jana bilang. Mbak Jana. Namanya saya soalnya gini Bunda, saya selalu ingatnya itu nama orang India, namanya Terajana. Nah ini ada lagunya kan? Ada kayak zaman dulu Terajana ya, ingatnya Jana ini. Iya benar. Nah baik, apa katanya ahli tukang sihir ini bisa dilihat di YouTube ya, namanya Jana gitu aja ya. Nah di sana ya, Rusia tukang sihir gitu. Beliau mengatakan bahwa saya sekarang berusia 72 tahun. Diwawancara di salah satu televisi di Moskow dan disiarkan secara langsung 2 kali di Indosiar dan RCTI. Memang orang Indonesia nggak mau ketinggalan. Akhirnya apa laporannya? Katanya reporter, Mbak Jana, Anda berapa lama Anda telah menjalani profesi Anda sebagai tukang sihir? 14 tahun. Dan apa yang Anda rasakan? Saya begitu bahagia sekali menjalani profesi saya sebagai tukang sihir. Bahkan orang hampir seluruh dunia membutuhkan bantuan saya. Reporter pun bertanya, setelah Anda bahagia, apa di dalam menjalani profesi Anda sebagai tukang sihir, apakah ada hambatan-hambatannya? Hesni Zana terus mengatakan, sesungguhnya saya memiliki satu kendala di dalam hidup saya ketika saya menjalani profesi saya sampai saat ini. Lalu ditanya sama reporternya, Miss Jana, what is your problem when you doing your job?
Apa yang Anda rasakan ketika Anda menjalankan profesi Anda? Saya mendapatkan satu kesulitan yang begitu besar sekali ketika saya menghadapi orang-orang yang menyembah Tuhan mereka. Mereka menjalankan fasting a long way, menjalankan puasanya begitu lama sekali. Siapa yang menjalankan puasa begitu lama? Halo? Siapa yang menjalankan puasa begitu lama sekali? Umat mana? Umat Muslim. Ustaz Andi silakan dicatat. Yang bisa menjawab tadi umroh gratis deh. Jawabannya tidak ada yang lain selain daripada umat yang bernama umat Islam, katanya zanah berikutnya. Apalagi ketika mereka di tengah malam, karena pekerjaan saya ini berkaitan sama gelap gulita, di tengah malam ketika saya menusukkan orang-orang tersebut untuk saya kuasai jiwa mereka, sesungguhnya aku menemui tembok yang sangat tinggi, yang sangat kokoh, sehingga aku tidak mampu untuk menguasai jiwa-jiwa mereka. Dan mereka itulah yang respect sekali terhadap nabinya yang bernama Muhammad itu. Halo, siapa umat itu? Tidak ada lain selain umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengakuan yang luar biasa dan disebarkan siaran itu seluruh dunia. Makanya salah satu yang menjadi penyebab orang-orang mencintai Islam di muka bumi ini yang bertambah terus sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Kamilah yang telah mengirim para rasul untuk membawa hudan atau petunjuk, yaitu agama Islam yang akan menjadi pemenang bagi agama-agama lain di muka bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar terhadap janji. Katanya Zana Hesnir tadi, maaf sekali lagi nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Zana pakai Z. Zana Hesnir namanya. Akhirnya saya menghafal dengan Zana. Tadi saya ingatnya itu Zana. Nanti bisa dilihat di YouTube. Judulnya Zana Hesnir, magician, a black magician. Ya, bisa dilihat. Sekali lagi pengakuannya orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang sulit sekali untuk ditembus jiwa mereka untuk dihancurkan. Ini menjadi sebuah pertanda bagi kita, orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Yang kedua, cerita yang enak. Masih lanjut nih sebentar nih. Di mumpung ada kesempatan, kita cerita yang enak. Jadi, yang kedua, ada seorang pastor yang bernama Pastor Elwood. Beliau mengatakan bahwa di jemaah gereja, kalau pastor itu beragama apa dong? Katolik. Pendeta berarti yang Protestan. Pastor Elwood mengatakan bahwa, hai umatku, jika kalian ingin menjadi umat yang terbaik, jangan belajar kepada umat yang lain, pergi ke umat Islam, katanya. Kenapa? Ditanya sama jemaahnya, why we have to go to Muslim to learn? Katanya gini, mereka adalah orang-orang yang jiwanya itu dekat sekali dengan Tuhan mereka, dan mereka sangat respect sekali kepada Nabi mereka yang bernama Muhammad itu sangat. Mereka katanya mereka bow down. Bow down itu artinya menunduk. Bow down itu tes sujudnya. Kemudian mereka berlama-lama untuk menikmati indahnya ketenangan. Kita yang berada di tempat ini, kata pastornya, sesungguhnya kita mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi galau.
Ketika ada seorang pastor tampil di podium, kemudian salah satu di antara satu umatnya kami bertanya saja, kenapa Tuhan kau 1, 2, 3 sampai seterusnya. Maka itulah yang membuat kami merasa worry kata. Kami merasa ini pertanyaan ini tidak harus dikeluarkan. Maka sekali lagi, kalau kita bandingkan keagungan agama yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan melalui Rasulullah SAW, kita pasti akan mendapatkan. Begitu orang-orang yang ada di luar Islam melihat kita ini kelebihannya adalah agama yang sesuai dengan hati nurani manusia. Saya mau tanya, khusus kepada bapak-bapak ya, untuk bunda-bundaku sabar dulu. Para bapak-bapak, kira-kira usia 25 tahun itu kan usia produktif. Sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk memberikan keturunan. Benar nih? Usia 25 tahun sampai 50 tahun tidak boleh nikah. Bapak-bapak rasanya kira gimana nih kira-kira? Mumet. Nah, katanya bapak-bapak yang miumet ya. Jadi kalau kita bahasa Inggris menjadi yang miumet ya. Itu adalah salah satu contoh bahwa di dalam agama yang dimuliakan ini, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Rasulullah sangat senang sekali orang-orang yang memiliki anak keturunan, karena ini namanya sunnatullah. Maaf sekali lagi yang ada di agama lain, misalnya biarawati, itu tidak boleh menikah. Kalau lihat jamaah yang ganteng-ganteng di dalam kamarnya, paling hanya gigi jari, itu arti tandanya itu nggak sehat. Agama yang dimuliakan Allah ini, maka kata Rasulullah SAW, kalau tidak mampu menahan hawa nafsu, maka berpuasa. Tidak ada agama yang memberikan sebuah petunjuk yang detail semata-mata. Sekali lagi, maka Rasulullah SAW sebagai sampel terbaik bagi kita pernah memberikan gambaran kepada kita melalui sebuah ayat yang maha dahsyat, baik untuk orang lain, terutama untuk orang-orang Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka agama yang dimuliakan ini, sebarkanlah agama itu dengan asal, dengan baik. Bahkan kita bertengkar pun dengan di dalam saudara-saudara kita pun, atau bahkan orang-orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita itu bertengkar yang ahsan, yang baik. Artinya apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada kita, sesungguhnya pasti memiliki hikmah dan pelajaran-pelajaran yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita mengingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yusib." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin tinggikan kedudukannya di mata Allah, maka Allah pasti akan memberikan ujian. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Menurut sekarang untuk ibu-ibu, kira-kira ujiannya apa sih Bu? Transfernya kurang gitu ya. Untuk mulai ya. Jadi salah satu di antaranya memang sudah sunatullah digambarkan oleh Al-Quran itu. Makanya untuk al-mar'atu, untuk pihak ibu-ibu, memang kata Allah Subhanahu wa taala, memang mereka itu lebih cinta daripada, maksudnya lebih cinta, bukan lebih cinta ke bapak-bapak maksudnya. Memang lebih mencintai yang namanya unsur-unsur keduniaan itu memang sudah menjadi sunatullah. Kalau dalam lagu itu money ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Allah memberikan gambaran dari kita itu berupa Ramadan. Apa yang didapatkan dari Ramadan? Di antaranya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kurang berapa namanya? Kira kurang 2 jam lagi kira-kira? Oke, baik, kira-kira kurang 5 menit lagi nih. Nah, ini boleh dicatat. Ini ayatnya maha dahsyat. Semua ayat-ayat Allah itu maha dahsyat, ya, Masya Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Tugas daripada kita ini melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Maka salah satu tujuannya untuk mendapatkan sifat ikhlas. Artinya wa asya tadi bisa jadi yang aku berikan kepada kamu itu yang kurang-kurang enak gitu. Apa kira-kira yang kurang enak? Ramadan hari pertama harusnya jatahnya 500. Ternyata hanya dikasih 490 ya. Karena kurang 10 ya. Tapi tetap ya ada ada bukunya dikit gitu ya. Itu artinya pesan di ayat itu. Sesungguhnya aku mengatakan bisa jadi yang aku berikan yang tidak enak itu bisa menjadi indah di mata Allah. Wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian inginkan di dalam hidup ini bisa menjadi syarr, tidak enak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada kalian. Ramadan tempat untuk kita menimba yang namanya keikhlasan. Sabar yang terakhir di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Sekali lagi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Yang artinya walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala di verse berikutnya, sesungguhnya aku pasti memberikan ujian kepada anak manusia, pasti. Bagaimana kita ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan pahala takwa, ingin mendapatkan titel yang termulia di mata Allah tanpa kita melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Kata orang Jawa, it is very very impossible. Benar nih? Maka di ayat selanjutnya Allah katakan bahwa sesungguhnya di dalam surat Al-Baqarah ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian berpikir masuk surga aku belum memberikannya ujian kepada kalian, sebagaimana aku memberikan ujian kepada umat-umat sebelum kamu. Sekali lagi, adanya Ramadan maka menjadikan kita bahagia, menjadikan kita pribadi-pribadi yang sadar ini adalah kesempatan terbaik kita. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu di puasa Ramadan 2026 ini menjadi puasa yang terakhir. Kita tidak pernah tahu. Benar nih? Semua yang berkaitan sama Natal, di antaranya kemudian jodoh dan rezeki, maka Allah yang mengatur dan Allah sendiri yang maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku yang tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Maka kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa di tahun 2026 menjadi puasa yang terbaik. Namanya terbaik itu kumpulan dari puasa-puasa kita sebelumnya, dan mudah-mudahan puasa kita yang ini adalah puasa yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, yang senyum-senyum berarti siang ini sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Sebagai penutupnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sehingga kita menempatkan Allah itu menjadi sesuatu yang something atau everything in our heart.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedangkan isi daripada persiapan yang lainnya mudah-mudahan bisa diteruskan oleh ustaz-ustaz atau guru-guru kami yang lebih berpengalaman, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Siap untuk memaafkan atas kesalahan bahasanya tadi, terutama namanya siapa tadi? Mbak Jana menjadi hebat. Baik, mungkin itu aja saatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa kendala-kendala, terutama dari pengalaman-pengalaman kami yang ada di luar negeri untuk berpuasa. Monggo silakan dipresentasi. Mungkin satu pertanyaan saja yang berkaitan sama pengalaman mungkin dibuat. Monggo udah. Boleh, monggo. Ini adalah open space ya, jadi boleh dijawab oleh yang segera juga kesempatan kita untuk sama-sama untuk menjawab pertanyaan. Dan terima kasih jazakillah khairnya kepada para ustadzku juga boleh menjawab. Namanya juga ini kan istilahnya itu tahrif Ramadan. Nah, di dalam menjawab satu pertanyaan, maka saya akan kembali mengingat bagaimana salah satu pesan dari salah satu pendiri mazhab yang bernama mazhab Hambali, jadi Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal pernah ditanya oleh salah satu jamaah, anggap saja jamaah, ya Syekh, ana uridu an as'alukum anil masalatil Ramadan. Salah satunya, saya bertanya kepada engkau tentang Ramadan. Salah satu di antaranya agak terkait dengan pertanyaan pencegahan tadi. Jadi ada sebuah WA yang menanyakan tentang tidak boleh untuk melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail di masjid yang di separuh malam terakhir ini. Baik, katanya beliau, satu pertanyaan itu setidak-tidaknya harus dipandang dari 4 macam. Soalnya dari karena ini kadang-kadang bersifat ikhtilaf. Jadi satu pendapat ke pendapat yang lain itu kadang-kadang bisa berbeda. Kecuali ayat-ayat yang qat'iyah. Ayat-ayat qat'iyah itu yang pasti gitu. Contoh, minuman keras itu haram, babi itu haram, itu qat'i. Tapi kalau yang berkaitan sama ayat-ayat yang tidak berkaitan sama qat'i, apalagi yang bermuamalah atau berhubdiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya ditanya secara pribadi, maka kita melihat bagaimana mungkin WA tersebut berkaitan sama kondisi pada masa-masa Rasulullah SAW. Maka perjalanan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu agama itu kan berkembang sesuai dengan kondisi. Kalau mungkin pada zaman dulu, maka salah satu di antaranya kenapa seperti sholat duhur itu tidak dibunyikan. Contohnya, itu kan ada musababnya semuanya. Walaupun dipraktekkan oleh Rasulullah SAW bisa demikian, cuma setidaknya ada gambarannya. Salah satu di antara gambarannya biar masuk ke yang tadi, agar para musuh tidak mengetahui keberadaan Rasulullah SAW. Artinya, biar sholat ini dijaga. Sedangkan pada malam hari dijaga, salah satu di antaranya. Maka di antaranya, ketika sahabat-sahabat sudah mulai selesai bekerja dan mereka bisa menjaga Rasulullah SAW secara fisik. Kalau secara fisik maupun secara psikis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung terbaik. Maka adapun tadi bisa saja kita lihat dulu bahwa WA itu kan datangnya itu dari berbagai macam arah. Maka kalau misalnya kondisi yang terutama yang jauh, saya kembalikan dengan situasi misalnya
situasi yang berada di negara-negara yang mayoritas non-muslim, maka yang namanya Islamofobia, di antaranya seperti kasus yang tadi, bahwa orang-orang yang mengadakan sholat-sholat di malam hari, artinya saya juga pernah melaksanakannya, maka kondisinya sangat riskan, Ustaz. Kita melihat bagaimana peristiwa yang ada di New Zealand ya, yang telah menghabiskan 27 kalau nggak salah ya, 20 yang ditembak mati. Kemudian terjadi pemukulan di malam hari, siang hari, malam hari. Maka bisa menjadi WA itu dari mana sumbernya dulu diundang. Nah, saya pribadi mengatakan bahwa untuk seorang wanita, kalau misalnya beliaunya mampu dan diikhlaskan oleh suaminya bersama-sama untuk, maka ada baiknya. Nah, sekarang pertanyaannya itu kondisi wanita tersebut itu dalam bagaimana posisinya, kemudian bagaimana cara rumahnya, tetapi sebaik-baiknya yaitu yang mampu melihat situasi dan kondisi. Adapun sekarang hampir di setiap masjid, terutama masjid-masjid besar, mereka mengadakan qiyamul lail itu, Masya Allah, itu dengan tertib luar biasa. Maka tugas kita, do your best. Kalau misalnya memungkinkan, maka kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah fattabi'uni, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu yuhibbul muhsinin. Maka ketika engkau mengatakan cinta kepada Allah, ikutilah aku, apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya pada seperempat malam terakhir, karena beliau sebagai pemimpin bagi keluarganya, beliau membangunkan anak keturunannya, membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya, bahkan membangunkan para orang-orang pembantu, artinya sebagai babysitter. Maka kondisinya bunda, kalau kita melihat sikon pada saat ini, insya Allah banyak sekali kok di 10 malam terakhir, terutama di 10 malam terakhir. Saya kebetulan juga sebagai menjadi imam yang ada di Masjid Ahmad Yani. Ahmad Yani itu sepertinya mungkin masjidnya Abri itu kan Ustaz ya. Ahmad Yani yang di depannya besar bunga nih. Saya putra di sini. Yang jadi saya menjadi salah satu imam di situ. Imamnya itu tidak seperti imam yang membawakan satu juz. Cuma imamnya itu membawakan 4 lagu. Contohnya gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu pertama. Lagu yang kedua nanti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semakin variasi atau semakin eksistensinya sebuah masjid, maka kenyataannya banyak sekali orang-orang yang datang untuk menunaikan sholat-sholat qiyamul lail, terutama di 10 malam yang terakhir. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau dengan wanita-wanita? Sekarang kalau misalnya suami-suaminya sudah benar-benar menginginkan keluarga yang sakinah, maka perlu ada persiapan. Jadi planning mulai saat ini, makanya ada tahrir Ramadan, yaitu untuk memetakan apa kegiatan kita dari puasa pertama sampai puasa yang terakhir. Mungkin salah satu di antaranya untuk datang di 10 malam yang terakhir. Toh kalaupun ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita, maka itu yang menjadi pertanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin panjenengan lebih paham dalam kondisikan ayat tadi ya, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Toh kalaupun pada akhirnya sebuah kesimpulan bahwa tugas kita manusia adalah berbuat yang terbaik, maka sambut Ramadan, misalnya saja ada WA tersebut, maka ada baiknya untuk mengingat ayat tadi. Rasulullah SAW itu membangunkan keluarganya untuk sholat saat itu kan Rasulullah itu sholatnya itu kan dekat dengan pada saat ini ya. Artinya dekat dengan masjid gitu. Toh kalaupun ada sahabat-sahabat Rasul dalam kisah-kisah
sirup nabawiyah yang jalannya itu sampai puluhan kilo gitu ya. Maka ini menjadi ibrah bagi kita. Mereka saja di zaman saat itu yang beratnya, yang mengadakan perjalanan yang begitu berat dengan teknologi yang saat yang canggih ya, panjenengan yang semuanya Allah kasih kelebihan dengan punya mobil, dengan punya sepeda motor yang bagus-bagus, maka ini adalah peluang bagi kita. Menurut saya seperti itu. Mohon maaf kalau kurang. Mungkin dari panjenengan semuanya ya udah. Kita sebagai perempuan itu biasanya pakai makeup, pakai makeup. Nah kalau ketika puasa masuk ke mulut kan nggak boleh. Kalau pakai lipstik gimana? Kalau pakai lipstik, Saya kadang lipstik ini kan masuk kan biasanya sampai ke mulut karena ketelan kan. Itu membakar mata. Gini, namanya tahik. Tahik pun sama dengan persiapan. Salah satu di antaranya yang jelas keindahan terbaik itu adalah keindahan yang dari dalam. Sesungguhnya innallaha la yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan kebajikan dan keindahan. Lipstik itu kan bagian dari keindahan. Benar nih? Keindahan bagian apa? Bagian lilir. Nah, kalaupun katanya Ustadz Das Akhlaki, kadang saya sering ikut ya. Sebaiknya itu menggunakan lipstik itu kapan? Di antaranya karena saat ini kan profesi orang kan masing-masing berbeda ya. Innamal a'malu binniyat. Dia memberikan jawaban bahwa sungguh tergantung daripada niat. Kalau misalnya saja yang berlipstik itu asal katanya Ustaz tadi tidak ditelan. Kalau tidak ditelan dan merasakan agak pahit-pahit, maka itu adalah salah satu yang bersifat batal. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan pahala terbaik dari lipstik? Maka kita sebaik-baiknya kan yang paham mengenai ini adalah suami kita. Maka kalau misalnya suami itu senang, maka gunakan lipstik yang proporsional. Misal sebelum sholat sebaiknya kan jangan pakai lipstik dulu. Maka kita katanya bisa saat latih itu wudu dulu. Maka ketika tampilan itu bagus dan tidak membuat orang menjadi gibah, karena ada mohon maaf ya, ibu-ibu pernah melihat penampilan orang India? Kalau pakai lipstik, Ustaz, kami sebagai bapak-bapak ya, lipstiknya itu tebalnya kurang lebih sekian. Udah pakaiannya itu agak maksudnya itu amat banget ya. Warnanya terlalu cerah gitu. Cerah gitu. Lipstiknya warna biru, sedangkan jilbabnya warna kayak warna oranye gitu. Nah ini yang menjadikan manusia itu apa ya? Ada pendapat yang lain. Tapi yang jelas itu maka gunakanlah secara proporsional. Katanya Ustaz Hanan Ataki, as long as, tapi di bahasa Inggris kan ya, as long as the husband is willing, selama suaminya sudi atau merasa ada senang gitu ya, maka gunakanlah sebagaimana lipstik itu tujuannya itu untuk mempercantik, maka diperuntukkan bagi suami. Tapi kalau lipstiknya sudah pada ngapunten ya, pada tebalnya sekian, kemudian jalannya kayak gimana gitu ya. Nah, ini yang membuat menjadi apa? Something menjadi pemikiran kita menjadi kayak wow. Maka katanya orang yang baik itu yang the right man on the right place. Itu kan man-nya. Maka kita kembalikan ibunda berarti the right woman is the right place. Kurang lebih. Nah, kalau soal batal dan tidaknya, batal itu artinya memasukkan sesuatu di dalam perut ketika berfasting, berpuasa, kemudian membuat kita merasakan sesuatu rasa ketika masuk di tenggorokan. Maka itulah yang disebut membatalkan puasa.
dan itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yang namanya lipstick, maka gunakan seproporsial dengan hal mungkin saja. Kemudian karena yang jelas itu saya ketika menjadi imam pun setelah selesai sholat yang namanya di podiumnya, kadang-kadang melihat ibu-ibu ada juga yang ibu-ibu yang proporsional ya. Artinya mereka menggunakan baju yang bagus, yang berjauh bagus, kemudian dengan lipstick yang proporsional. Nah, karena kalau menggunakan lipstick, kemudian para majelis ulama mengeluarkan sebuah fatwa di dalam melaksanakan bulan Ramadan haram hukumnya lipstick. Maka itu bagi orang-orang seperti kita sebagai penolaknya, maka kita tidak perlu melakukan itu. Tapi karena tidak ada fatwa, karena merupakan sebuah kekuatan hukum, maka sebaik-baiknya kita yang bisa menyaring agama ini diciptakan untuk sebuah kebahagiaan. Maka berbahagia, terutama ketika kita mendapatkan kesempatan untuk puasa, dan mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang barokah, yang amin ya rabbal alamin, dan yang pada akhirnya mengantarkan kita menjadi dalam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Untuk sementara ini cukup saja. Ngapunten ya Bunda. Ini harusnya itu yang menjawab nih para bapak-bapak kita juga ya nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para ustazah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan membuat kita menjadi sadar bahwa kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sekali lagi usia yang barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiri, hamdan na'imi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata fa'aj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.